Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar cerita yang bikin mikir, wah kok bisa ya anak sekecil itu punya mental sekuat ini? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Ini bukan sekedar cerita masa kecil biasa loh, ini adalah cerita tentang gimana kepolosan seorang anak kelas 2 SD berbenturan langsung sama sebuah kedewasaan moral yang jujur aja, orang dewasa pun jarang punya. Terutama saat dia lagi ngejalanin ibadah puasa Ramadan. Cara anak ini ngerespons tekanan benar-benar bakal ngubah cara pandang kita soal apa sih arti sebenarnya dari kuat itu. Kita mulai dari sebuah petuah yang jadi pondasi cerita ini. Bunyinya gini, jaga akalmu di atas keterbatasanmu. Ini tuh pesan dari gurunya Pak Muslim. Kedengarannya emang kayak kutipan filosofis yang berat banget kan? Tapi bayangin, prinsip seberat ini berhasil nancep di kepala seorang anak kecil yang hidupnya serba pas-pasan. Pesan ini tuh pada dasarnya ngajarin kita buat tetap pakai logika dan pegang teguh prinsip senyesek apapun kondisi kita saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan seru sekarang adalah gimana caranya coba anak sekecil itu, anak kelas 2 SD, menerapkan petuah berat ini pas dia lagi diadang sama tukang buli yang main fisik? Ini nih yang bakal jadi inti dari ulasan kita. Gimana teori kebajikan yang indah tadi diuji langsung di lapangan yang keras? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kedamaian Ramadan yang terusik. Coba deh kalian bayangin sebentar suasana desanya. Udara malam yang sejuk, suara beduk dari surau yang sayup-sayup kedengeran. Ditambah cahaya remang-remang dari lampu petromak. Bener-bener kerasa banget kan damainya? Suasana yang syahdu dan sakral khas bulan Ramadan, di mana orang-orang cuma pengen fokus ibadah dan cari ketenangan batin. Di tengah desa yang damai itu, ada tokoh utama kita, Borgol. Dia ini baru kelas 2 SD, masih kecil banget, tapi udah harus nanggung beban ekonomi keluarganya yang lumayan berat. Hebatnya, di tengah keterbatasan itu, dia tetap enjoy banget ngejalanin puasa, rajin sholat, dan bener-bener patuh sama ajaran Pak Muslim tadi. Kalau kita ingat betapa muda dan rentanya si Borgol, apa yang bakal dia lakuin bentar lagi tuh jadi kerasa berkali-kali lipat lebih luar biasa. Dia bukan pahlawan super loh, dia cuma anak kecil yang pegang teguh prinsipnya. Tapi sayangnya, kedamaian itu nggak bertahan lama. Kita masuk ke bagian kedua. Dilema di bawah matahari. Sore itu, suasananya berubah drastis. Borgol sama dua temennya, Ahmad dan Jono, lagi nyantai jalan pulang di bawah terik matahari. Tiba-tiba jalan mereka diadang sama geng anak desa sebelah. Bosnya, si Roni, badannya jauh lebih gede dan kekar. Nggak cuma ngejek, si Roni ini dengan brutalnya langsung nendang betis Jono sampai temennya Borgol itu nyungsep ke tanah kesakitan. Ini udah bukan kenakalan wajar lagi ya, ini udah murni kekerasan fisik. Reaksi Borgol. Otomatis darahnya mendidih. Tangannya langsung ngepal kuat-kuat. Ya iyalah, wajar banget. Secara psikologis, anak mana yang nggak emosi lihat sahabatnya digituin? Apalagi Jono tuh sahabat yang selalu bantuin, minjemin buku pas Borgol nggak punya. Insting dasar manusia pasti pengen langsung nerjang dan balas dendam detik itu juga. Nah, di titik inilah dua kekuatan saling bentrok. Di satu pihak ada Roni yang ngandelin kekuatan otot, emosi meledak-ledak, dan ejekan kasar. Di pihak lain ada Borgol. Alih-alih langsung nonjok muka Roni, dia malah tarik napas panjang, ngelihat ke arah matahari sore dan nginget-nginget lagi pesannya Pak Muslim. Pesan buat nggak pakai kekerasan dan nahan hawa nafsu pas lagi puasa. Ini pertarungan batin yang gila banget sih, antara insting belain teman ngelawan kedisiplinan spiritual yang luar biasa. Coba bentar dan pikirin deh. Kalau kalian ada di posisi anak kelas 2 SD, lihat teman dipukul di depan mata, apa yang bakal kalian lakuin? Nangis? Kabur? Atau langsung maju membabi buta? Keputusan yang bakal diambil Borgol setelah ini tuh bener-bener kayak masterclass buat kecerdasan emosional. Sumpah, orang dewasa aja belum tentu bisa mikir sejernih ini. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, penundaan demi kesucian puasa. Ini strategi yang dia pakai buat jaga keyakinannya. Dengerin baik-baik ya apa yang Borgol bilang ke geng Roni. Dia maju, dengan nada tenang tapi tegas dia bilang, kita semua lagi puasa. Kalau berantem sekarang, puasa kita batal. Kita selesain nanti aja habis buka, di dekat tumpukan pasir. Gila, dia nggak lari, dia bukan pengecut. Dia malah ngambil alih kendali situasi. Dia ubah momen bullying itu jadi ajang pembuktian kedisiplinan tingkat tinggi, dia yang nentuin syarat dan waktunya. Keren banget kan? Sekarang coba bayangin seberapa besar kesabaran yang harus dia tahan. Nahan emosi dari sore di bawah terik matahari, itu rasanya pasti nyiksa banget. Terus dia harus nunggu azan maghrib, buka puasa seadanya, lanjut sholat raweh, duduk zikir, fokus lagi ke ibadah, tanpa cerita sama sekali ke Pak Muslim soal masalah ini. Dia nunda luapan emosinya berjam-jam cuma buat jaga kemurnian puasanya di mata Tuhan. Dan tahu nggak apa efeknya ke geng Roni?
Mereka literally mati kutu. Ketenangan borgol yang di luar nalar anak seumurannya itu bikin Roni dan teman-temannya bengong. Provokasi mereka gagal total. Sikap tenang di tengah ancaman ini justru ngebalik keadaan dan bikin mental para perundung itu ciut duluan. Kekuatan mental borgol udah menang telak dari fisik Roni sejak detik itu. Akhirnya kita sampai di bagian penutup, makna kekuatan sejati. Malam pun tiba, dan ketegangan balik lagi. Di bawah cahaya remang-remang lampu petromak, di dekat tumpukan pasir proyek yang sepi, borgol beneran datang dan berdiri tegak. Dia nepatin janjinya. Tapi ingat ya, dia kesana bukan buat sok jagoan. Dia maju kesana buat jadi tameng, murni demi ngelindungin teman-temannya. Dan yang bikin dia bisa berdiri setegar itu adalah kedisiplinan luar biasa yang udah dia latih seharian penuh. Gak ada sisa amarah yang meledak-ledak, yang ada cuma keteguhan hati. Pas konfrontasi beneran kejadian, kelihatan banget kalau borgol nggak nyari ribut. Dia terpaksa berantem buat defense saja. Alih-alih nyerang membabi buta, dia pakai taktik defensif yang pinter banget, nangkis dan ngindarin pukulan geng Roni tanpa kepancing emosi. Ujung-ujungnya, geng Roni kepaksa mundur. Mereka nggak cuma kalah secara fisik karena nggak bisa nembus pertahanan borgol, tapi mereka juga udah hancur secara moral. Integritas anak kelas 2 SD ini sukses bikin mereka malu sendiri. Borgol benar-benar ngebuktiin kalau dia paham betul ajaran gurunya. Kisah ini bawa kita ke satu kesimpulan yang deep banget. Kekuatan sejati itu bukan cuma soal kepalan tangan, tapi juga soal kontrol diri dan tahu kapan harus berdiri tegak demi kebenaran. Borgol nggak ngerasa sombong habis berantem. Dia justru bangga karena berhasil ngelindungin temennya tanpa harus mengorbankan kesucian puasanya atau melanggar prinsip dari Pak Muslim. Kekuatan terbesarnya adalah berhasil naklukin egonya sendiri. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau nanya satu hal buat kita renungin bareng-bareng. Seberapa sering sih kita, yang katanya udah dewasa ini, langsung meledak pas marah, ngelanggar prinsip kita sendiri, alih-alih ambil napas bentar buat ngontrol emosi kayak yang dilakuin anak kelas 2 SD tadi? Agak nampar ya rasanya. Semoga cerita si borgol ini bisa ngasih kita inspirasi dan cara pandang baru soal apa itu disiplin yang sesungguhnya. Makasih ya udah nemenin ulasan mendalam ini. Sampai ketemu di cerita-cerita seru berikutnya.